Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karahmuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen mata kuliah retorika dakwah, yaitu Ustadz Ahmad Rafiq Syamsuri, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual karena masih pandemi seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, panutan kita, qudwah kita, yaitu Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Saya Dwi Bagus Rahmatullah dari semester 5, mahasiswa Stidia Hikmah Jakarta. Insya Allah akan membawakan materi yang berjudul Marahilut Tafa'uli Bisyahadatain, yaitu tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Syahadatain yang kita ucapkan harus menghasilkan cinta. Mengapa harus menghasilkan cinta? Pertama, karena kalimat illah itu artinya yang dianut atau panutan. Kalimat illah ini artinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya yang dipanut. Berarti kalimat illah ini kita harus panut kepada Allah Subhanahu wa taala. Panutan kita siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapan yang syahadatain, dua kalimat syahadat, yaitu seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, orang tidak akan manut atau taat jika dia tidak setia. Yang ketiga, tidak akan setia jikalau tidak ada cinta. Jadi syahadatain ini atau dua kalimat syahadat selalu berdampingan dengan cinta. Mengapa? Karena kalau misalkan kita sudah cinta dengan dua kalimat syahadat, maka kita insya Allah akan bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tuntunan syahadatain itu adanya cinta. Cinta itu seperti apa? Yang pertama, cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna yaitu cinta yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan milik Allah Subhanahu wa taala kita wajib mencintai dua kalimat syahadat. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya ini maksudnya adalah kita wajib cinta kepada Allah dan Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika kita sudah cinta kepada Allah dan Rasul, insya Allah hidup kita akan selamat dunia akhirat. Yang ketiga, membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Ini wajib kita ketika sudah membaca dua kalimat syahadat, kita wajib tinggalkan semua apa yang dibenci oleh Allah dan oleh nabinya, dan kita wajib menjalankan apa yang diperintah Allah dan Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selanjutnya, definisi cinta yang sempurna atau kama kama halu kamalut hubbi. Artinya tidak boleh sama cintanya. Yang pertama, tidak boleh sama cintanya. Yang kedua, tidak boleh lebih cinta kepada yang lain. Maksud di sini adalah tidak boleh lebih cinta kepada yang lain, yaitu kita wajib hanya cinta kepada Allah dan Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, harus sangat cinta kepada Allah. Selanjutnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu hadisnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang artinya tidak beriman seseorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih dia cinta dari orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, atau mahabbatu ma ahabbahullah wa rasuluh. Di sini ulama berkata yang artinya mencintai apa yang dicintai kekasih Allah adalah tanda kesempurnaan cintanya kepada kekasih. Jadi kita wajib mencintai mereka orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Seperti ulama terdahulu, ulama para salafun terdahulu, kita wajib cinta dan yakin kepada mereka semua. Sebab mereka semua, ulama salafun saleh terdahulu, mereka orang-orang itu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam perkataan lain, ulama berkata, mahbubul mahbub, mahbub. Yang artinya, siapa orang yang mencintai Allah, siapa orang yang mencintai siapa yang dicintai Allah dan Rasulnya, maka Allah akan cinta juga kepada mereka. Karena belum tentu yang kita cintai pun dicintai Allah dan Rasulnya. Sama halnya seperti perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Dan selanjutnya adalah membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Yang pertama, Allah dan Rasul membenci perbuatan kemungkaran dan permusuhan. Yaitu Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang untuk melakukan berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang kedua, sungguh akan membuatnya tersinggung apabila kekasih membenci sesuatu, tapi kita malah menyukainya. Ibarat Allah sudah larang kita berbuat tidak baik, misalkan kita memakan makanan haram, seperti kita mencuri, tetapi kita tetap melakukannya, maka Allah akan murka juga kepada kita. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda cinta atau ayatul mahabbah. Tanda-tanda cinta yang pertama yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, maka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Yang selanjutnya adalah berani menanggung resiko. Ulama berkata, mahabbatul mahbub la tunalu ila bihtamali makruhah. Yang artinya mencintai kekasih tidak akan tercapai kecuali dengan menanggung segala resiko. Maksudnya di sini adalah yaitu segala sesuatu yang kita cintai, segala sesuatu yang kita ingin perjuangkan, maka kita harus siap dengan segala resiko, tantangan, akibatnya. Sebab jika kita sudah cinta, maka kita akan siap berkorban. Sebab cinta tanpa pengorbanan itu adalah cinta yang dusta. Yang selanjutnya adalah ridho. Kalau cintanya sangat tinggi, contohnya cinta kita kepada Allah dan Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggi, tentu dia akan ridho. Maksudnya dia di sini adalah tentunya Allah dan Nabi Muhammad akan ridho kepada kita. Apapun yang dikehendaki oleh yang dicintai, tentu ia ridho menerimanya. Yang tadi saya bilang maksudnya di sini adalah jika kita mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa keyakinan yang tinggi kepada Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul juga ridha kepada kita. Siapa sih yang harus kita ridhoi? Yang pertama adalah Allah sebagai Rabb kita. Kita harus ridho bahwa Allah adalah Rabb atau Tuhan kita. Yang kedua, Islam sebagai agama kita. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita, serta kedua dan panutan kita. Yang selanjutnya adalah bermula dari ridho kepada Allah. Hal yang paling dasar perkata ridho ini adalah yaitu kita ridho kepada Allah. Kalau kita ridho kepada Allah, maka harus ridho kepada agama yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua adalah ridho kepada Islam, ridho kepada agama Islam, menuntut untuk ridho kepada yang membawa Islam. Siapa yang membawa agama Islam? Yaitu Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau adalah sebagai Nabi dan Rasul kita. Yang ketiga, ridho kepada Allah juga berarti harus ridho kepada orang yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ta'ma imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi serta Rasul. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya adalah hati atau qalbun. Hati yang telah diisi dengan Allah, yaitu hati yang yakin kepada Allah, Islam, dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih caranya untuk mengisi hati supaya Allah ridho kepada kita? Yaitu dengan cara kita sering mengikuti kajian, sering kita mengikuti majelis taklim. Jika kita sering mengikuti hal-hal kebaikan, maka itu otomatis dengan sendirinya hati kita itu akan terisi. Terisi dengan apa? Yaitu dengan nur, cahaya Allah dan cahaya Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hati yang yakin akan memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Yaitu sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, wajib kita mempelajari ilmu-ilmu keyakinan seperti ilmu-ilmu keyakinan terlebih dahulu. Sebab jika kita sudah memiliki ilmu keyakinan kepada Allah dan Rasul, maka insya Allah hidup kita akan tentram, hidup kita akan damai, serta hidup kita akan bahagia di dunia serta akhirat. Dan selanjutnya adalah tidak lemah karena bencana, tidak lesu, dan bukan mental seperti kerupuk. Maksudnya di sini adalah dalam agama tuh kita harus kuat, dalam arti kuat kita tidak lemah mental, kita tidak lemah fisik atau lemah hati, karena kita harus kuat di dalam mengikuti ajarannya Allah dan baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang mengikuti agamanya itu memang akan mengalami hal-hal yang sulit untuk dijalani. Tetapi kita harus menjalaninya dengan ikhlas, sabar, dan berserah diri kepada Allah, dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah Islam sebagai minhaj. Apa itu sebagai minhaj? Minhaj itu adalah jalan hidupnya. Orang yang telah memiliki fikrah atau nilai-nilai Islam sudah menjadi darah dagingnya. Maksudnya di sini adalah orang yang telah mengamali, mempelajari serta mengamalkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai dasar Islam seperti fikih atau yang lainnya, maka ajaran-ajaran Islam pun itu sudah menjadi darah dagingnya. Maksudnya darah dagingnya ini sudah melekat di dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan seperti kalau zaman sekarang itu kebanyakan Islam KTP ya. Maksudnya adalah KTP-nya itu Islam, tapi dia tidak mengamalkan nilai-nilai agama Islam seperti itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ia tidak akan menempuh jalan lain selain jalan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fataqaraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Dalam firman Allah ini adalah Allah berfirman, maksudnya
kita tetap di jalan kebaikan di dalam agama Islam, dan kita wajib dan kita jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu yang akan mencerai-beraikan kita. Maksudnya mencerai-beraikan, maksudnya yang akan menghancurkan kita. Dan kita harus mengikuti jalannya Thoriqoh ulama salafun soleh terdahulu, agar kita tidak tersesat di dunia bahkan akhirat. Syahadatain, yaitu yang selanjutnya adalah syahadatain untuk perubahan atau at-taghbir, yaitu syahadatain yang benar mampu merubah seseorang, yaitu yang merubah seseorang menjadi pribadi baru yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, selanjutnya adalah berubah dari pribadi biasa menjadi pribadi yang Islami. Pribadi yang Islami itu seperti apa? Yaitu pribadi yang diwarnai dengan warna syahadatain dan pribadi yang mempunyai sikap hidup tauhid. Maksudnya di sini adalah jika kita sudah mengamali amalan-amalan syahadatain, yaitu nilai-nilai Islam, maka sudah sepatutnya kita hijrah. Dalam arti kata hijrah di sini adalah kita hijrah dari masa lalu kita, mungkin masa lalu kita yang kurang baik atau yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Kita harus hijrah untuk menjadi lebih baik lagi di masa akan datang. Jangan kita terus berleha-leha di masa lalu kita, terus kita tetap seperti itu aja. Jangan seperti itu. Jika kita sudah mengamalkan kalimat syahadatain. Yang terakhir adalah perubahan dimulai dari syahadatain, bukan dengan yang lain. Nah, yang di sini maksudnya adalah yaitu kita perubahan dimulai dari syahadatain itu maksudnya kita adalah hijrah. Hijrahnya kita itu hijrah karena Allah, bukan karena kita ikut-ikutan. Misalkan, teman kita sudah hijrah, sudah mengikuti atau mengajarkan amal-amal Islam, nilai-nilai Islam, kita ikutin tapi kalau kita misalkan kita mau mengikuti, kita harus tanamkan dulu dalam hati kita, yaitu keyakinan bahwa kita harus bisa berubah, kita harus bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Bukan karena hanya sekedar ikut-ikutan. Karena kalau misalkan hanya sekedar ikut-ikutan, maka hijrahnya itu hanya sementara. Maksudnya sementara adalah sekarang hijrah, misalkan sekarang ibadahnya itu rajin, sholat duha, sholat tahajud, sholat 5 waktunya tepat waktu, selalu berjamaah, itu cuma sehari. Besoknya itu mereka itu meninggalkannya, mereka itu balik lagi seperti dulunya mereka lagi, tidak sholat, tidak mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Nabi besar Maulana Muhammad, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan seperti itu. Semoga dengan tema yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya di dalam menjalankan kehidupan kepribadian kita sehari-hari. Dan semoga kita dapat mengamalkan syahadatain ini selamanya, dan kita bisa mengajarkannya kepada teman-teman kita yang belum mengetahui untuk kalimat syahadatain ini. Bahkan andai kata jika orang tua kita atau keluarga kita atau siapapun yang belum mengetahui apa sih dua kalimat syahadat, intisari dua kalimat syahadat, semoga kita bisa dapat mengasih ilmu yang singkat ini kepada mereka semua. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang telah menyaksikan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita
hati iman dan Islam kita untuk selamanya di dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.